Halo Fragrance Lovers, senang bisa ketemu kamu lagi di kesempatan kali ini. Dan saat ini saya pengen ngajak kamu bincang-bincang tentang satu parfum dari Versace satu ini. Yes, ini adalah The Dreamer, original versionnya dari Versace ya. Jadi parfum ini dulu keluarnya tahun 1996. Sebentar dinaikin dulu supaya mukanya nggak kelihatan. 1996 dan diciptakan oleh Jean Pierre Bertouard begitu ya. Dan wangi parfumnya sendiri menurut saya love and hate sih ya. Jadi kalau pertama kali pakai mungkin kamu nggak bakal begitu suka sama parfum ini, dan kalau kamu sudah pernah sniff jenis parfum seperti ini sebelumnya pasti kamu bakal suka banget. Yes, parfum ini similar banget sama Jean Paul Gaultier yang Limel, dan ini versi yang lebih sedikit di soft, lebih lembut lagi dibandingkan yang Limel satu itu ya. Top notesnya sendiri itu di pertama-tama ini jenis parfumnya adalah aromatic ya. Dan untuk top notesnya sendiri itu didominasi oleh lavender, kemudian diikuti oleh wangi sage, mandarin orange, kemudian di middle notesnya ada tobacco, rose, carnation, dan juga geranium. Dan di base note-nya itu ada tone cabin, ada fir, ada vetiver, dan juga cheddar. Dan kalau di hidung saya pribadi, ketika pertama kali sniff sampai beberapa jam ke depan itu wangi yang dominan di hidung saya pertama-tama adalah satu vetiver, kemudian wangi wangi lavender, kemudian wangi tobacco-nya itu kerasa banget dan itu cukup prominent di hidung saya. Dan kemudian nanti diikuti oleh wangi-wangi yang sedikit agak kebunga-bungaan begitu ya. Dia tune down jadi wangi bunga. Jadi sebenarnya parfum ini di hidung saya wanginya maskulin sekali. Ada yang bilang ini parfum yang sedikit unisex, tapi menurut saya ini nggak unisex sama sekali. Ini lebih ke parfum cowok begitu ya. Dan tahun 1996 itu ketika parfum Acqua di Gio juga keluar. Dan ini nggak ada wangi yang manis sama sekali ya, cuman wangi bunganya aja ngebuat parfum ini sedikit unik gitu ya, wangi tobacco tapi ada wangi bunganya. Untuk parfum yang mirip itu ada Bulgari Blue Parfum, dan dari segi botolnya sendiri saya sangat suka sama Versace parfum yang satu ini ya. Bentuk botolnya itu bener-bener kayak diseriusin banget buatnya gitu. Jadi bentuknya kayak apa sih? Segi berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, segi 8 ya. Dan kemudian tutupnya itu nggak bisa dibuka, tutupnya langsung di spray dari sininya. Ini sorry ya, udah habis, saya udah beli 2 botol dan kayaknya nggak repurchase lagi, tapi saya pengen ngasih pengalaman aja buat kamu. Kemudian user experience ketika saya menggunakan parfum ini, jujur aja awalnya saya nggak suka. Awalnya saya pengen ngasih ke teman saya waktu itu, pengen saya jual lagi, tapi lama-lama kok ketika orang lain yang pakai itu wanginya jadi enak begitu ya, wanginya itu jadi kayak flowery, wangi bunga begitu. Saya kaget, wah ini mending saya jual apa enggak, tapi lama-lama akhirnya saya simpan aja. Dan ya bisa kamu lihat sendiri, parfum ini sudah habis di botol yang kedua ya. Saya belinya tester karena untuk yang tester ini nggak ada bedanya sama yang produknya begitu. Itu untuk personal taste saya sendiri, dan ketika orang lain yang pakai ini saya jelaskan ulang. Wanginya itu lebih ke wangi bunga, mungkin dari efek wangi mawar atau geraniumnya itu yang ngebuat wangi bunganya itu lebih kecium di kulit orang lain, atau mungkin kulit orang tersebut lebih cocok sama parfum ini dibandingkan dengan kulit saya begitu. Untuk tone cabin ya, tone cabin itu biasanya parfum yang cukup dominan, notes yang cukup dominan ketika ada di komposisi satu parfum. Tapi di parfum ini tone cabinnya itu cuman slightly doang, nggak begitu tajam kerasa, nggak begitu keras. Dan parfum ini menurut saya cukup tahan lama, sekitar 12 jam itu masih bertahan di kulit saya dari pagi sampai malam hari ketika saya pulang bekerja begitu. Dan untuk dari segi harganya sendiri juga masih lumayan oke sih. Dari wangi lagi, dari bentuk botolnya yang bagus, kemudian wanginya juga yang menurut saya akhirnya saya bisa mencintai parfum ini walaupun awalnya nggak suka. Terus dari harganya dipatok lagi, ya akhirnya saya mau nggak mau harus menyukai parfum ini begitu ya. Dan untuk rentan umurnya cocoknya ini ke angka 30 tahun ke atas. Jenis parfum ini adalah aromatic fugger. Wanginya itu lebih ke earthy, wangi vetiver, wangi tobacco, yang dimana itu jatuhnya seperti parfum yang sangat maskulin begitu ya. Apakah parfum ini worth to blind buy? Menurut saya enggak, karena ini jenisnya parfum love and hate, nggak semua orang bisa suka. Tapi kalau seandainya kamu tergiur dengan harganya yang bisa kamu dapetin dengan harga murah, waktu itu saya dapetin di harga Rp325.000 pertama kali beli, tapi sekarang harganya sudah mencapai 400 sampai dengan Rp500.000. Ya mungkin peminatnya sudah mulai banyak lagi begitu ya, makanya harganya kembali naik begitu.
Dan apalagi ya, oh iya, SPL tadi belum diomongin ya. Untuk SPL Shiatsu-nya nggak begitu meninggalkan jejak yang gimana-gimana, moderate biasa aja. Kemudian longevity-nya lumayan oke, kemudian projection-nya juga lumayan oke, bagus di kulit saya dan juga bisa menjadi people pleaser di sekitar saya. Yang pastinya kalau user experience nggak begitu bagus di penggunanya, tapi orang lain di sekitar kamu yang mencium wangi parfum ini, itu bisa dipastikan mereka akan suka-suka aja sama parfumnya, karena wanginya ini nggak begitu menyerang ke hidung orang lain begitu. Wanginya ketika orang lain mencium itu bunga-bungaan yang lembut, tapi tetap sisi maskulinnya itu kerasa di parfum ini. Itu aja mungkin bisa saya jelaskan tentang Versace The Dreamer kali ini. Semoga kamu bisa menjadikan gambaran sebelum membeli full bottle dari The Dreamer yang satu ini. Jika kamu suka sama parfum-parfum saya, silahkan diklik like dan juga subscribe. Kalau kamu gak suka, bisa klik dislike. Dan sampai jumpa lagi di review parfum saya yang lainnya. Semoga sukses selalu dan terima kasih sudah nonton sampai habis.